Tayangan di Chandra Malik Televisional CMTV dapat dinikmati pula di Chandra Malik Broadcasting. Di belakang panggung ada tulang punggung. Dari belakang layar menyalakan gebiar. Jumpa lagi dalam program Punggung Panggung CMTV Chandra Malik Televisional Television Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ada orang-orang di belakang panggung yang menjadi tulang punggung dari panggung itu sendiri. Dan malam hari ini kita akan menghadirkan narasumber yang kompeten, profesional dan berpengalaman di bidang stage management. Asti Wendra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Asti. Selamat semua. Gimana kabarnya? Baik, Mas Chandra, baik. Alhamdulillah. Woi, kelihatan seger Makin banget besar ya. aja, makin ya. besar. Biasa. Ah. Sibuk apa ini, di rumah terus atau bagaimana teh? Alhamdulillah, ini kan udah berarti masuk bulan Maret, April, Mei, bulan ketiga ya. Sejak Oke. awal pandemi ini terjadi. 2 bulan pertama memang lebih banyak di rumah. Ah. Lebih banyak aktivitas lain, lebih banyak belajar lagi, Mas. Alhamdulillah mulai akhir Mei, awal Juni ini sudah mulai beberapa aktivitas virtual event. Sudah menemukan Jadi- bentuk adaptasi baru ya? Ya, new oke. normalnya industri kita sudah harus mulai lah gitu. Iya, iya. Biasanya kan menggarap panggung langsung ke venue-nya, bertemu dengan Ya. banyak orang. Sekarang di remote semua dari rumah. Enggak juga. Jadi kita tetap beberapa event yang kemarin saya jalani, pertunjukan yang saya jalani memang kebetulan langsung. Jadi memang ada sebuah studio lengkap dengan panggungnya. Oke. Pokoknya bener-bener panggung lah, ada lightingnya, audionya beneran, tapi semua disajikannya secara virtual atau online. Oh, berarti Memang Teh beda Asti banget. terlibat di konser-konser online pada awal ini ya, awal momentum Ya, pandemi ya. Oke. alhamdulillah. Wah, tetap Seru nggak sih, seru sepi ya. banget. Seru banget. Belajar lagi tapi. Konser online-nya siapa Teh ini Teh? Sebetulnya ini ada konser dan talk show. Oke. Ada, ini lagi jalan beberapa episode. Ada kemarin baru Padi. Terus Oke. ada Mbak Cita Citata. Cita-cita Terus ya. kalau indinya itu ada Piwi Gaskin. Terus kedepannya ada beberapa lagi sih. Ini teman-teman artis ini berarti cukup cepat adaptasinya atau perlu waktu sih? Pasti perlu waktu karena kami juga atau teman-teman dari event organizer, karena saya kebetulan fokus di stage management, mereka harus kasih teman-teman artis ini keyakinan bahwa Oke. kita menjaga protokol. Karena biar iya, gimana iya, juga iya. kita kan masih adaptasi tadi tuh Mas. Iya, iya. Gimana caranya si protokol kesehatan ini bisa kita aplikasikan di venue gitu. Tetap terjadi pertemuan fisik berarti ya, mau nggak mau ya? Pasti. Tapi kita oke. sangat mencoba untuk jaga jarak, masker, disinfektasi, sanitizer dan semua kebersihan tuh kita jaga betul-betul. Canggung banget nggak sih yang biasanya tos gitu, pelukan segala macam ya? Banget. Kadang-kadang masih kelepasan sih. Saya ngaku dosa nih karena begitu udah lama nggak ketemu sama teman-teman, ada beberapa yang kayaknya peluk itu apa ya? Iya kan? Pengen Itu banget gitu dunia kan. kita yang akhirnya bahkan di bawah panggung kan seru banget ini. Betul. Tos itu sekarang malah udah nggak gini kan. Gini. Atau Iya. sikut sama sikut. Sikut sama Sekarang sikut, gitu. ya. Yang penting nggak kena. Mudah-mudahan lama-lama biasa sih. Dan harus biasa demi kita sendiri sih sebenarnya. Gitu. Kendala-kendala yang paling sering dihadapi pada awal normal baru ini apa? Yang pasti tadi kalau dari sisi saya, kita biasa mendirect atau melihat panggung secara keseluruhan, Iya, lebar panggung. Heeh. Sekarang kita harus lihat dari lebar TV atau lebar monitor. Iya. Jadi ada beberapa hal, malah banyak hal banget yang kita harus adjust sih. Jadi yang saya bilang, mungkin kita bisa ngeliat gemerlapnya lighting dari depan panggung biasanya, Iya, tapi iya. ternyata dari beberapa mata kamera itu sangat berbeda. Jadi jadi memang harus adaptasi di situ. Belum lagi sistem yang kita harus belajar lagi, sistem streaming, Iya. sistem. Itu seru banget. Switching kameranya ya. Oke. Ya, belum lagi juga kita tugas saya kan menjaga moodnya artis, Iya, di mana betul. mereka tetap bisa perform
maksimal di panggung Iya. dengan energinya. Sementara di depan Tanpa mereka nggak ada penonton. orang. Biasanya ribuan orang sorak-sorai ya, sing along dan lain sebagainya, ini nggak ada. Feelnya ada. gimana nih Teh? Iya, tapi pernah ingat saya episode pertama dengan Mbak Cita, waktu Cita bilang, Mbak Asti boleh nggak sih kalau di depan panggung nanti krunya joget-joget katanya. Karena kalau nggak saya bingung nyanyinya. Iya. Jadi akhirnya kita harus jaga mood itu juga. Iya, Banyak sih iya. hal-hal yang memang harus belajar dari awal lagi, tapi jadi tantangan sih sebetulnya Mas buat Ada kita. nggak sih yang belum apa-apa udah patah semangat, udah enggak deh kayaknya gua nggak bisa karena terlalu terbiasa dengan dunia yang berhadapan-hadapan dengan manusia gitu. Sebetulnya kalau dari teman-teman artis atau teman-teman talent lebih ke tadi mereka belum yakin dengan Belum protokol yakin, kesehatannya. ya. Jadi masih beberapa yang boleh nggak saya take di rumah. Malah lebih ekstrim lagi take di rumah dan nggak boleh ada kru yang datang. Oh iya. Ya, mereka iya, ngasih itu sampai seperti itu. Tapi kita berusaha mengerti sih. Jadi memang untuk program ini memang kita mengajak teman-teman yang sudah mulai terbuka untuk ayo keluar, tapi kita jagain kok gitu sebetulnya. Kalau bisa disebut nih orang-orang di belakang panggung yang menjadi tulang punggung dari pertunjukan, momentumnya sekarang pandemi adalah pertunjukan-pertunjukan live streaming, pertunjukan virtual, itu siapa aja Teh? Tetap sama sih Mas, kurang lebih ya. Jadi Oke. tetap teman-teman tadi ya punggung-panggung tuh hampir sama lah. Karena kita juga tetap harus jalan ini secara off air-nya atau on ground-nya kan. Maksudnya kayak tetap ada teman-teman vendor, tetap ada teman-teman ya tadi stage management, teman-teman IO juga yang di backstage management itu tetap ada sih. Untuk talent coordinator dan lain-lain itu tetap bekerja seperti biasa sebetulnya. Hanya mungkin cara dan prosedurnya saja sih yang beda. Ini yang sepertinya yang libur panjang teman-teman perizinan ya, yang ngurus izin ke kepolisian. Udah Iya sih, tetap survei ada, lapangan nggak ada ya. tapi mungkin juga ada, tapi mungkin nggak banyak sih. Karena kita juga di studio kita tetap urus izin itu sebetulnya untuk menjalankan itu. Kendalanya Teh, sinyal Teh, mau nggak mau ini jadi masalah. Apalagi kalau sampai live streaming, musik ya kan, presisinya harus tepat sekali. Ini gimana? Mengakalinya gimana? Atau mungkin ada juga yang sudah di taping video, switch kamera seolah-olah live. Sejauh ini sih kita semua masih full live Mas. Memang ada beberapa teman-teman juga yang menjalankan dengan live taping. Memang tadi betul begitu. Misalnya tadi tuh semua di rumah misalnya. Personil itu kan nggak mungkin secara live karena kita bergantung sama sinyal masing-masing rumah gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau yang saya jalankan kebetulan memang di sebuah tempat secara live, semua personil ada di situ dan koneksinya memang sudah dicari yang memang benar-benar baik gitu loh. Kemarin sebetulnya ada beberapa pengalaman juga ketika talk show sih. Jadi talk show itu ada bandnya di studio, kemudian ada hostnya itu di rumahnya. Nah itu agak kendala waktu itu. Alhamdulillah nggak terlalu kerasa sih. Tapi memang di sini kalau saya ngerasa banget GR tuh jauh lebih penting daripada event off-air. Karena kita harus coba banget gitu. Trial terus ya. Iya, apalagi kalau kita pakai beberapa platform kan, ada YouTube, ada Instagram Live. Nah, Instagram Live itu kan 1 jam maksimal. Jadi, rundown tuh harus sebelum 1 jam, kalau enggak selesai tidak saya kumpulkan 1 jam. Gitu. Tapi strategi yang dipersiapkan seandainya ketika live ada masalah dengan sinyal, gimana nih? Nah, itu agak sulit sih. Maksudnya memang negara kita kan. Jadi kemarin sempat ada quote malah memang kayak hidup kita sekarang tergantungnya sama sinyal ya gitu. Iya ternyata ya. Kebetulan karena saya belum mengalami, tapi mungkin ke depannya memang harus dicari beberapa alternatif, misalnya ya mungkin ada backup untuk si vendor untuk koneksinya, atau mungkin tadi yang Mas Chandra bilang mungkin kita mulai coba live on tape hanya untuk kalau ada apa-apa. Langsung switch kamera kan gitu. Betul, ya. Bisa aja sih sebetulnya seperti itu sih. Pada akhirnya ini sekarang yang menjadi tren adalah bisnis gaib ya, bisnis frekuensi. Soalnya frekuensi kan gaib, nggak kelihatan. Iya betul banget, karena kayaknya banyak banget sekarang juga provider yang baru mesti menawarkan sistem seperti itu ya gitu. Cuman ya memang tergantung tempat sebetulnya juga sih Mas. Artinya nih partner baru yang dulu nggak kelihatan sekarang munculnya apa aja Teh di dunia virtual ini? Yang pasti sekarang yang sangat bergairah itu justru sistem broadcast ya. Yang saya lihat dulu teman-teman yang biasanya bergelut di bidang misalnya hanya mungkin tadi multimedia atau apa, mereka mulai upgrade ke arah gimana caranya kita belajar untuk tadi broadcasting system. Jadi kita ada beberapa sistem misalnya pakai OBS atau vMix istilahnya. Itu banyak sekali vendor sekarang teman-teman yang seperti itu. Kedua juga teman-teman yang biasa PH untuk event
biasa kan kita kalau ada panggung nih Mas, kiri kanan kan ada live cam tuh. Iya. Nah, sekarang mereka upgrade skillnya supaya bisa terlihat bagus di on air. Karena biasanya kan kalau kita ngelihat live cam ya udah gitu aja, dia supporting pertunjukan kita. Kalau sekarang nggak bisa, dia adalah mainnya. Iya, ini yang agak-agak teknis teh. Yang paling bagus penampakan di layar nih yang horizontal ini, yang terpotong itu ada hitamnya pas bawah, atau yang full view gitu, full page gitu? Full sih sebenarnya tetap 16:9 lah kalau istilahnya. Kalau ya ada CinemaScope, kalau istilahnya hitam itu mungkin lebih ke movie ya Mas ya. Tapi kalau untuk pertunjukan kayaknya serunya sih kita bikin full, apalagi kalau HD, waduh, ganteng gitu. Terus durasi yang paling cocok, kan tidak semua punya kuota yang cukup ya. Siapa tahu dia fakir kuota dan lain sebagainya, jaringan internetnya nggak bagus. Yang paling bagus untuk juga stamina penonton terjaga dengan baik itu 30 menit atau 45 menit atau 1 jam. Idealnya tadi memang 1 jam sih, idealnya kalau menurut saya. Ya, jadi kalau misalnya untuk single talent ya, maksud dengan satu talent tuh cocoknya memang maksimal di 1 jam, karena benar tadi bahwa lebih dari 1 jam energinya tuh berkurang. Turun, Karena gini Mas, kalau off air kan audiens ada di situ, terlibat langsung kan. Jadi online atau virtual tuh memang kita harus jaga banget moodnya audiens, karena tidak interaksinya nggak langsung. Paling komen gitu kan, tapi merasakan euforianya itu. Ini yang mau aku tanyakan berikutnya tentang psikologi manajemennya kayak apa, partisipasi publiknya tuh lewat live chat kah atau gimana? Supaya ada tepuk tangannya tetap dihadirkan gitu. Oke, beberapa yang sudah dilakukan memang paling mudah atau paling gampang dieksekusi adalah memang live comment dan interaksi dari tadi. Kalau YouTube berarti dengan live chat. Biasanya artisnya akan baca ada komen apa nih, ada nanya apa, dia akan jawab. Kadang-kadang ya artis konyong-konyong, ya ayo nyanyi semuanya. Gak ada dia nggak kedengeran. Liriknya ditulis ya. Tapi intinya tetap harus mengajak audiens yang ada di rumah atau yang nggak ada di situ untuk terlibat secara emosional gitu sih. Kalau dulu promonya baliho, pakai spanduk dan sebagainya, sekarang promonya apa nih untuk acara online? Tetap di digital platform sih dapat banget. Misalnya kalau Instagram itu pasti sekarang saya juga kan karena pengguna Instagram juga naik. Masih kalau favoritnya 3 tuh masih Instagram, Facebook dan YouTube sebetulnya. Untuk paling promo dan untuk platform penayangan. Facebook paling tinggi. Paling tinggi Facebook? Ya, Facebook paling tinggi. Itu responnya biasanya bagaimana teman-teman yang mendapatkan link dari penayangan program kita itu, dia kelihatan antusias, kemudian kita bisa mengukur sejak awal bahwa kira-kira penontonnya akan segini banyak, atau tiba-tiba kita dikejutkan bahwa ternyata penontonnya di luar ekspektasi gitu. Sebetulnya hampir sama dengan off air Mas. Jadi memang ada beberapa cara, karena sekarang kan sudah banyak juga konser atau pertunjukan yang berbayar. Dengan beberapa partner ya. Nah, itu biasa keukur tuh sama kayak jual tiket sebetulnya. Kedua juga ada sistemnya sekarang beberapa brand untuk sistem registrasi. Jadi dia nggak bayar tapi dia harus registrasi. Itu juga terukur. Tapi yang saya jalankan beberapa kemarin itu menggunakan account YouTube artis yang semuanya free. Jadi silahkan tinggal dikasih nama. Itu memang kita terkejut sih. Maksudnya alhamdulillah over ekspektasi akhirnya. Bisa targetnya 2.000, ternyata jadinya berapa puluh ribu. Dan enaknya kalau di YouTube kan tayang misalnya live hari ini, tapi dia akan ada terus di YouTube. Orang-orang bisa nonton besok. Nah itu terus tuh. Jadi memang ada beberapa cara sih yang bisa dilakukan gitu. Dan tadi kadang-kadang memang sudah terukur kalau tiket dan registrasi, tapi kadang-kadang mengagetkan juga, wah ternyata banyak nih yang nonton gitu. Dan masih bisa di-up lagi ya, post event masih bisa di-up lagi. Betul. Jadi kalau memang penonton nggak mau atau nggak bisa nonton ketika saat itu, dia bisa klik link yang sama untuk nonton di hari berikutnya. Selain komersil apakah bisa juga dimanfaatkan untuk donasi, fundraising, jasa itu? Tentu banget Mas. Bisa juga 2 cara, tadi dari tiket bisa sebagian untuk donasi, atau bisa juga dengan awalnya free untuk orang nonton, tapi kita kasih banyak info di situ bahwa kita akan donasi untuk ini, segala macam bisa seperti itu. Dan itu nggak cuma konser atau pertunjukan aja, webinar, sharing, workshop itu juga bisa dilakukan untuk donasi dan lain sebagainya dari pendaftarannya gitu. Apa yang akan ditempuh oleh seorang Asti untuk menggerakkan teman-teman performer ini mulai memikirkan teman-teman kru, teman-teman di belakang panggung ketika juga menjadi bagian terdampak dari pandemi ini? Oke,
Sebetulnya alhamdulillah juga karena sudah berjalan terlalu lama nih Mas, sudah 3 bulan. Iya. Semua teman-teman talent sudah tergerak untuk membantu itu. Jadi mungkin saya effortnya nggak terlalu besar lah untuk hanya untuk kalau mengajak sih semua sudah tahu bahwa sekarang banyak sekali yang kami buat atau teman-teman talent buat juga untuk justru kru yang ada tadi sebagai punggung panggung yang mungkin sehari-harinya biasa bergantung, sebagai kuli harian angkut rigging itu yang paling terdampak sebetulnya. Sampai ke saya pun teman-teman saya di stage management pun sampai membuat sebuah komunitas akhirnya untuk membantu teman-teman stage management lain yang tadi tidak ada pekerjaan sampai mereka ada jadi kuli panggul, jadi jualan apa segala macam sampai di situ, dan itu malah jadi buat saya positifnya dari pandemi akhirnya. Bahwa kita malah jadi ngumpul, malah jadi bersatu, malah jadi solid lah untuk menghadapi ini. Lebih erat ya kekeluargaan ya, karena mau bagaimanapun mereka lingkar terdekat kita kan ya. Betul, karena kita nggak akan ada apa-apa juga kalau nggak ada mereka gitu akhirnya. Itu sih yang seru. Halo, saya Dio Bujana. Bicara tentang punggung panggung dengan Mas Chandra Malik, punggung panggung ada hal yang sangat menarik yang jarang dibahas tentunya ya. Orang selalu melihat sebuah panggung adalah gemerlap, tidak pernah tahu apa yang terjadi di belakang apa dan bagaimana awalnya. Jadi di balik panggung banyak hal yang harus diketahui, bagaimana panggung itu bisa berdiri. Sebagai performer mungkin tim saya adalah saya manajer, road manager, dan kru. Kru masing-masing ya, kru gitar, kru bass, kru drums, kru vokal, monitor juga FOH engineer. Jadi lighting, terus multimedia. Nah itu orang-orang yang di belakang yang di dalam band. Di luar grup itu, panggung itu sendiri banyak juga perangkatnya yang kami tentunya kadang-kadang belum tentu tahu siapa yang terlibat. Bagaimana mereka membangun panggung itu belum tentu 1 hari sebelumnya, bisa 3 hari sebelumnya, bisa juga sampai seminggu, dan itu sangat pekerjaan yang sangat berat untuk sebuah kadang-kadang pagelaran yang cuma 2 jam, gemerlap, terang semuanya, hiruk pikuk dan lain-lain. Penonton tidak pernah tahu proses terjadinya panggung itu. Dari panggung, ada lighting, ada sound system, dan itu melibatkan banyak sekali pihak. Tentunya banyak sekali pihak, tentunya banyak sekali orang yang bekerja. Seperti itulah punggung panggung yang ya saya sebagai performer tentu harus sangat berterima kasih dengan orang-orang di balik panggung ini. Kami cuma sebagai penampil dan yang mendatangkan penonton, tapi semua perangkat di balik itu kerjasama yang baik dari performer dan juga orang-orang di balik layar ini. Ya, terima kasih. Mereka berjuang agar kita menang. Mereka berjuang agar kita senang. Berbagi peranan dalam pertunjukan, menjadi terdepan meski tanpa sorotan. Di belakang panggung ada tulang punggung. Dari belakang layar menyalakan gebiar. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa tak senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam malam.
justru menguatkan rasa jarak cuma fata morgana. Mungkin Ardi Gumilar, Ardi Atap ada pertanyaan, silakan Di. Ini produser dari Punggung Panggung. Waduh, ya saya sih ngelihat Teh Asti ya begitu semangat, artinya dengan cepat menghadapi perubahan-perubahan ini. Terus satu lagi bahwa saya percaya akhirnya pertunjukan ini, bisnis ini terkait dengan disiplin ilmu tadi, dengan politik, dengan kebudayaan, dan sekarang kaitannya dengan Teh Asti sebagai sound director, set management. Terus artinya ketika berhadapan dengan talent-talent yang bermacam-macam karakter, ketika GR, ketika latihan dan sebagainya itu gimana Teh? Soalnya terlihat wise gitu Teh Asti. Memang wise dia. Artinya ada peran Charming, wise. ada peran ilmu psikologi lagi nih kayaknya nih Mas. Coba Teh Asti gimana nih? Enggak sih, sebetulnya saya sering juga ditanya kayak Teh, artis ini atau artis ada yang ribet nggak sih gitu atau nah alhamdulillah saya nggak pernah ngalamin Pak Ardi dan Mas Chandra, tapi sebetulnya larinya kalau saya percaya bahwa apa yang kita sampaikan kalau secara baik, kalau secara enak itu pasti akan diterima dengan enak juga. Jadi mungkin ya tadi ya bukan lebih ke ilmu psikologi ya, tapi sebetulnya gimana cara penyampaian dan bagaimana kita memperlakukan orang dulu sih. Kalau kita mau diperlakukan dengan baik kan gitu. Bukan pakai ilmu pengasihan ya. Enggak sih. Jadi kita harus ngadepin orang itu semuanya sama. Jangan gara-gara artis dia jadi kita perlakukan beda. Jangan gara-gara dia hanya teman vendor yang misalnya cuman ngurusin kabel kita jadi perlakukan beda. Enggak, semuanya sama. Semuanya partner, semuanya sejajar. Karena sesuai sama judul ini yang saya luar biasa kagum nih sama Punggung Panggung ini, teman-teman di atas panggung juga harus tahu bahwa pertunjukan ini nggak akan ada apa-apanya kalau nggak ada teman-teman di balik punggung panggung. Iya, gitu. betul. Gitu sih. Luar biasa. Seru ya. Kangen ya sama OR ya. Kangen. Jadi teman-teman di Punggung Panggung ini juga perlu bertanya kepada Teh Asti untuk menjaga moodnya Teh Asti sendiri, menjaga stamina, menjaga energi, menjaga fokus. Resepnya bagaimana? Rumusnya apa? Karena kalau teman-teman belakang panggung ini lembek atau drop atau apapun menjadi faktor yang menentukan nasib teman-teman di atas panggung. Kalau secara fisik mungkin standar ya Mas. Tetap kita harus jaga diri kita sendiri sebelum kita menjaga orang lain. Saya sebagai stage manager bertanggung jawab terhadap seluruh elemen yang ada di sebuah pertunjukan, bukan hanya tim saya. Jadi saya harus jaga diri saya dulu. Dari tadi ya, makan yang banyak. Tapi di luar itu kalau tadi ngomongin mood, ngomongin psikologi, ujungnya adalah tanggung jawab sebetulnya. Jadi kalau di dalam diri kita ada rasa tanggung jawab, pertunjukan ini tergantung sama kita semua loh. Jadi makanya saya harus menjaga moodnya semua tim, supaya semuanya enak bekerjanya, semuanya senang, karena saya percaya aura positif atau energi positif itu menular. Jadi kalau kitanya positif, semua orang sekitar kita pasti positif. Talent, kalau dia senang di atas panggung, dia pasti akan bisa bawa penonton untuk senang. Jadi itu sih yang mesti kita tahu dulu. Iya, yang saya pahami orang-orang di belakang panggung ini sangat on time. TikTokannya harus cepat dan tepat. Kerjanya harus keras dan cerdas. Pengambilan keputusan sangat strict. Matador tuh sudah galak banget kalau udah waktunya, ya kan? Bener-bener ini gimana Teh? Tetap menghadirkan etos kerja yang seperti itu pada kondisi sekarang ini. Justru sekarang yang tadi saya bilang sama Mas Chandra, justru kita dituntut jauh lebih on time di virtual atau online ini. Karena yang tadi saya bilang, kalau off air mungkin kita masih bisa bermain ya tadi saya bilang. Kalau secara mood
ya ngaret-ngaret dikit mereka masih bisa ngobrol antar penonton. Oh, iya. Mereka masih bisa ke booth untuk makan. Iya. Kalau ini kan nggak bisa. Kita janji jam 8 ya kita harus mulai jam 8. Atau jadinya secara mood juga penonton pasti akan berkurang ya. Dan saya baru tahu nih bahwa netizen tuh maha benar ya. Wah. Jadi ketika kita melakukan kesalahan di off-air, itu Ya. mungkin efeknya baru besoknya. Oke. Tapi ini real time, Mas. Real time. Begitu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan penonton, itu langsung Ya. disampaikan. Iya. Nah itu belajar ya bahwa kita harus menjaga ya tadi kepercayaan banyak orang dari sisi brand, sisi talent, sisi penonton untuk menjaga itu semua sebetulnya sih jadi. Wih, keren banget. Terima kasih Teh Asti dan Thank you. tetap jaga Sama-sama, kesehatan, terima kasih. protokolnya Ya. diikuti Sama-sama. sehingga kita Siap. tetap bisa berkarya. Salam Siap. dari teman-teman belakang panggung untuk Teh Asti dan teman-teman semuanya. Nah, ini momentum yang paling tepat untuk mengingat-ingat kembali jasa orang-orang di belakang panggung yang pada saat ini juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari orang-orang dari pihak-pihak yang terdampak oleh pandemi. Dan untuk itu, mari terus-menerus berterima kasih, mendoakan mereka dan memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk membalas jasa orang-orang di belakang panggung yang menjadi tulang punggung dari panggung itu sendiri. Jumpa lagi kita dalam program unggulan CMTV Punggung Panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.